Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Kepemimpinan di 2024, 2029, 2024 itu sangat menentukan. Sudah puluhan kali saya sampaikan dan saya ingatkan. Karena di negara-negara Amerika Latin, tahun 60, tahun 70 sudah masuk menjadi negara berkembang seperti sekarang yang kita miliki sekarang ini. Sampai sekarang mereka tetap jadi negara berkembang. Karena saat diberi kesempatan, diberi peluang untuk melompat maju, dia tidak gunakan. Ini yang terus-menerus tak bosan-bosannya saya mengingatkan mengenai ini. Hati-hati mengenai kepemimpinan 24, 29, dan 34. Ya, jadi saya melihat bahwa faktor politik domestik kita saat ini, gitu, bahwa isu yang dikondisikan saat ini, saya lihat bahwa ini cukup menguat ya. Kenapa? Karena bagaimanapun posisi misalkan kita sebut Amerika saat ini, ya, sudah banyak masalah. Artinya bahwa tokoh-tokoh yang ingin punya kesempatan cukup baik di 2024, dia sebetulnya harus bermain sendiri, begitu. Jadi kajian tentang foreign electoral intervention itu bukan kajian baru dalam studi akademik, baik di ilmu politik atau HI. Dan sejauh ini konsensus di kalangan sarjana itu mengatakan pengaruhnya tidak besar. Dua jenis bentuknya itu ada dua, satu partisan interference. Jadi satu intervensi yang berbentuk partisan, di mana kekuatan luar negeri itu mendukung secara terang-terangan pada salah satu calon atau partai yang bertarung. Pertanyaan inti dari masalah ini adalah, ada apa kok mendadak negara sebesar Amerika begitu tertarik dengan Indonesia? Kalau kita kembali ke tahun 1960-an, kita akan lebih paham kenapa Amerika punya kepentingan besar di Indonesia. Waktu itu, perang dingin dua ideologi besar, yaitu kapitalisme dan komunisme, sedang merobek-robek dunia. Cara Amerika ketika tidak menyukai pemerintahan di suatu negara, jarang lewat serangan langsung ke negara itu, tetapi dengan cara membiayai kelompok yang berlawanan dengan pemerintahan negara itu. Dan ini terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Amerika panik, Anies boneka yang disiapkan untuk 2024. Ini kabar buruk untuk Indonesia. Rapatkan barisan Anda. Amerika sedang mencari boneka di Indonesia untuk tahun 2024. Nah, saat ini Amerika sedang mengalami kondisi ekonomi yang terpuruk dengan resesi yang begitu tinggi. Mereka sedang mencari cara bagaimana mengatur negara-negara berkembang untuk menjadi sumber duit mereka dalam mengembangkan ekonomi mereka. Amerika sendiri hanya mengandalkan koneksi-koneksi dengan negara lain untuk memperbesar ekonominya. Saat ini Amerika masih menahan diri untuk tidak menggunakan minyak yang menjadi sumber daya alam terbesarnya. Selama masih mengendalikan Timur Tengah, baik negara Arab ataupun negara-negara lainnya yang menjadi penghasil minyak, maka stok minyak di Amerika tidak perlu mereka keluarkan terlebih dahulu. Karena satu-satunya sumber daya alam yang bisa digunakan oleh Amerika di dalam negaranya sendiri adalah minyak. Baru tahu kan Anda, teman-teman? Selama Amerika menjadi negara, mereka menguasai banyak sekali negara-negara lain seperti Timur Tengah yang mereka pelihara dengan isu agama, dan juga berbagai negara lainnya yang sudah disetir seperti Indonesia saat dipimpin oleh pemimpin terkorup abad 20. PT Freeport juga menjadi lahan kerokan di Papua oleh Amerika dan berbagai negara sekutunya. Bayangkan saja, dari zaman pemimpin terkorup abad 20 sampai sebelum Presiden Jokowi, kepemilikan Freeport mayoritas dimiliki oleh orang asing dan Indonesia tidak dapat apa-apa. Indonesia hanya digunakan untuk mengeruk dan tenaga manusianya hanya dibayar gaji minimal. Selama sebelum ada Jokowi, hal ini menjadi hal yang ditutup-tutupi. Bahkan di Freeport sendiri seperti ada negara dalam negara. Seperti Amerika yang menggunakan isu agama di Timur Tengah untuk
mempertahankan kekuasaannya soal minyak. Mereka juga menggunakan oknum kelompok kriminal bersenjata di Papua yang menggunakan isu Papua mereka dan meletakkan boneka-bonekanya untuk mengembalikan kekuasaan mereka yang sudah pernah direbut oleh Presiden Jokowi. Saya kira Amerika memiliki peranan penting dalam hal ini karena selama Indonesia baru merdeka, Soekarno seringkali memberikan kode-kode bahwa Amerika ini harus hati-hati kita terhadapnya. Setiap kali ada pemilu, Amerika selalu memantau. Dana mereka sangat besar untuk memenangkan orang yang gampang mereka setir. Salah satu organ yang paling dekat dengan Amerika sepertinya Anies Baswedan. Dia adalah lulusan Amerika dengan program beasiswa, saat itu sampai menjadi doktor. Padahal kalau kita lihat rekam jejaknya, kita melihat ada propaganda yang ditanamkan ke dalam dirinya. Masa mudanya juga sangat dekat dengan cendana dan juga sangat dekat dengan petinggi-petinggi organisasi radikal agama di luar negeri. Saat Pilkada DKI Jakarta, peranan RS yang sangat dekat dengan Amerika juga sangat begitu besar kepada Anies. 2024 sudah dekat dan Amerika sudah melancarkan gerilyanya ke partai-partai politik radikal. Saat ini bisa kita simpulkan bahwa Amerika sedang mencari boneka yang bisa disetir untuk menjual Indonesia kembali kepada mereka. Karena selama 10 tahun ini, Presiden Jokowi tidak bisa disetir oleh Amerika. Segala kebijakannya dalam menutup keran-keran ekonomi untuk Amerika, mengambil dan mengeruk sumber daya alam manusia di Indonesia, membuat mereka gerah dan menggunakan beberapa bonekanya. Ada boneka yang disimpan dengan rapi di Australia yang melakukan provokasi mengenai Papua. Ada juga boneka yang diletakkan di DKI Jakarta untuk memporak-porandakan Indonesia lewat jalur politik identitas. Kita juga lihat bahwa ada ketua umum partai yang mendukung Anies Baswedan juga lulusan dari Amerika. Negara yang penuh dengan propaganda ini membuat kita sama-sama melihat bahwa mereka jangan sampai kembali. Apa yang sudah diperjuangkan oleh Presiden Jokowi akan menjadi sia-sia jika Anies Baswedan menjadi pemimpin. Kedekatan mereka dengan Amerika sudah terlalu nyata dan terlalu jelas. Waspada, Amerika Serikat mulai masuk ke dalam proxy war rakyat Indonesia. Negara Amerika ini adalah memang negara yang paling gak tahu diri dan kurang ajar. Negara ini punya pemimpin yang sebenarnya cuman boneka seperti Joe Biden yang gak punya kekuatan apapun. Sistem elektronik di Amerika membuat negara ini dikuasai oleh orang-orang yang di balik layar. Mereka bisa ada di mana-mana saja untuk melancarkan serangan-serangan proxy agar negara mereka tetap aman. Mereka meletakkan boneka-bonekanya di berbagai negara, khususnya negara berkembang yang kaya seperti Indonesia. Dan Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto, membuka pintu lebar-lebar bagi Amerika untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan dan juga bisnis di Indonesia. Tidak berhenti di era Soeharto, Amerika terus-menerus mengeruk negaranya sampai presiden-presiden berikutnya. Beberapa presiden seperti Gus Dur, Megawati, Presiden Jokowi dipermainkan oleh Amerika. Ada antek-antek Amerika yang sengaja diletakkan di sistem perpolitikan Indonesia untuk merusak. Para pengusaha-pengusaha minyak bumi dan juga gas alam di Indonesia merupakan antek Amerika yang terus-menerus melakukan upaya pembakaran duit agar Amerika tetap kaya. Indonesia tidak mampu melawan Amerika karena memang sudah diletakkan posisi-posisi strategis orang-orang kepercayaan Amerika. Beberapa yang bisa saya sebutkan dengan jelas adalah Anies Baswedan dan Amin Rais. Keduanya ini adalah mantan pelajar atau mahasiswa di Amerika. Kedua orang ini membuat polemik besar di Indonesia. Amin Rais dengan terang-terangan menyebut dulu Kapolri Tito Karnavian sebagai polisi yang berperan seperti PKI. Ini adalah fakta yang pernah dilontarkan oleh Amin Rais dan tidak pernah bisa hilang rekam jejaknya. Kemudian, dokumen rahasia WikiLeaks juga membongkar bahwa Anies Baswedan saat itu pernah dijegal masuk ke Amerika. Namun pada akhirnya berhasil masuk ke Amerika karena dianggap sebagai teman baik dari Amerika. Dan orang ini sekarang mulai melakukan manuver politiknya di Indonesia. Lewat Partai Nasdem yang dimiliki oleh Surya Paloh, Anies Baswedan yang adalah boneka Amerika dan teman baik Amerika siap menjadi senjata untuk memelihara status quo dari Indonesia. Saya curiga bahwa negara ini adalah negara pembuat teroris. Kita tahu sekali Badan Intelijen di Amerika Serikat alias Central Intelligence Agency atau alias CIA memiliki relasi yang cukup kuat dengan organisasi di Taliban. Bahkan Presiden-Presiden Amerika pun sampai sekarang tidak berani bicara banyak soal penanggulangan teroris. Dan saya curiga bahwa persenjataan untuk operasi Papua Merdeka juga merupakan impor dari Amerika. Pendiri Partai Nasdem ini juga dekat dengan pengusaha minyak yang menguasai Petral yang sudah dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Dan saya melihat ada benang merah antara orang-orang circle Anies Baswedan dengan Amerika. Karena itu, ya Tuhan, selamatkanlah Indonesia dari cengkraman penjajah Amerika. Karena kita tahu Amerika diam-diam makan di dalam.
Amerika sedang mencari boneka di Indonesia untuk tahun 2024. Nah, saat ini Amerika sedang mengalami kondisi ekonomi yang terpuruk dengan resesi yang begitu tinggi. Mereka sedang mencari cara bagaimana mengatur negara-negara berkembang untuk menjadi sumber duit mereka dalam mengembangkan ekonomi mereka. Amerika sendiri hanya mengandalkan koneksi-koneksi dengan negara lain untuk memperbesar ekonominya. Saat ini Amerika masih menahan diri untuk tidak menggunakan minyak yang menjadi sumber daya alam terbesarnya. Selama masih mengendalikan Timur Tengah, baik negara Arab ataupun negara-negara lainnya yang menjadi penghasil minyak, maka stok minyak di Amerika tidak perlu mereka keluarkan terlebih dahulu. Karena satu-satunya sumber daya alam yang bisa digunakan oleh Amerika di dalam negaranya sendiri adalah minyak. Baru tahu kan Anda teman-teman? Selama Amerika menjadi negara, mereka menguasai banyak sekali negara-negara lain seperti Timur Tengah yang mereka pelihara dengan isu agama, dan juga berbagai negara lainnya yang sudah disetir seperti Indonesia saat dipimpin oleh pemimpin terkorup abad 20. PT Freeport juga menjadi lahan kerokan di Papua oleh Amerika dan berbagai negara sekutunya. Dokumen rencana CIA, bukti jangan pilih pemimpin antitesis Jokowi. Ganjar harus waspada, nampaknya kini diincar. Ya, beberapa hari yang lalu beredar sebuah dokumen yang membeberkan rencana Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA sedang mempersiapkan revolusi warna di Indonesia. Banyak sekali laporan yang menyebut, termasuk artikel Kedubes China di Indonesia. Revolusi warna disiapkan oleh CIA lewat National Endowment for Democracy atau NED untuk ikut campur dalam pemilu 2024. NED adalah LSM swasta yang diduga dapat dana dari pemerintah Amerika Serikat dan disebut-sebut menjadi front CIA untuk melakukan revolusi warna. Situs Kedubes China di Jakarta bahkan menyebut NED sebagai salah satu prajurit sarung tangan putih dan pejuang demokrasi utama pemerintah Amerika Serikat, menimbangkan pemerintah yang sah dan mengembangkan kekuatan boneka pro Amerika Serikat di seluruh dunia atas nama mempromosikan demokrasi. Manuver menyampaikan kekhawatiran Washington karena elektabilitas Prabowo yang meningkat secara dramatis dan juga elektabilitas Anies yang melorot. Sumber mengatakan dari sudut pandang Washington, pentingnya memastikan terbentuknya pemerintahan yang patuh di Indonesia tidak dapat disepelekan. Kalau memang bahasan kali ini benar, maka Amerika Serikat butuh presiden boneka ini menang di Pilpres 2024. Waspada! Amerika Serikat mulai masuk ke dalam proxy war rakyat Indonesia. Negara Amerika ini adalah memang negara yang paling gak tahu diri dan kurang ajar. Negara ini punya pemimpin yang sebenarnya hanyalah boneka seperti Joe Biden yang sebenarnya tidak punya kekuatan apapun. Para pengusaha minyak bumi dan juga gas alam di Indonesia merupakan amtek Amerika yang terus-menerus melakukan upaya pembakaran duit agar Amerika tetap kaya. Rais dengan terang-terangan menyebut jika Kapolri Tito Karnavian dulu sebagai polisi yang berperan seperti PKI. Ini adalah fakta yang pernah dilontarkan oleh Amin Rais dan tak pernah bisa hilang rekam jejaknya. Pendiri Partai Nasdem ini juga dekat dengan perusahaan minyak yang menguasai Petrol yang sudah dibubarkan oleh Presiden Jokowi, dan saya melihat adanya benang merah antara orang-orang circle Anies Baswedan dengan Amerika. Jadi harapan kita hanya semoga Tuhan selamatkan Indonesia dari cengkraman penjajah Amerika yang tak kasat mata. Nah, ini kondisi Indonesia dari perspektif ancaman. Ya, kalau saya memandang pertemuan atau kunjungan dari Mr. Sung Yong Kim ini sangat-sangat signifikan ya. Katanya menjadi kunjungan ke partai yang pertama dilakukan oleh dia begitu. Dan kenapa dipilih PKS? Itu kan menjadi tanda tanya besar. Kita mengingat bahwa PKS selama ini digoreng oleh lawan politiknya itu sebagai partai dalam tanda kurung itu adalah partai radikal, juga partai yang menjunjung identitas seperti itu, dan juga sebagai Islam yang garis keras seperti itu. Tapi kenapa malah justru Amerika mendatangi PKS? Jangan doakan negeri ini yang jelek-jelek, ya. Bapak jangan salah paham nih. Oh, ini pendukung pemerintah. Oh, pemerintah itu bisa pergi dan datang. Tapi negeri ini tempat saya sujud, Pak. Kalau negeri ini tidak aman, kira-kira kita bisa ngaji nggak? Saya mau tanya sama Bapak. Jangan orang itu berpikir, oh, yang penting kita hancurkan, serang, buat kerusuhan, jihad. Loh, Bapak bisa lihat, loh, negeri yang dimana banyak teriak jihad, sekarang hasilnya apa? Hasilnya orang Islamnya murtad,
Orang Islamnya baris panjang di depan kedutaan besar negara-negara Eropa, minta suaka politik. Anak kecilnya diangkat ke negara sana, tidak punya masa depan, bahkan tidak dididik secara Islam. Pemerintah itu boleh pergi dan datang, rezim itu boleh berganti, menteri itu bisa ada dan bisa tiada, tapi negeri ini harus ada, Pak. Negeri ini rasa aman ini harus ada. Jangan karena kita terjebak pada kondisi tertentu, ya Allah hancur Indonesia. Jangan. Indonesia tidak boleh hancur. Yang hancur itu orang yang apa itu? Yang zalim, orang yang merusak. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.